Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Shalatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami Sanui, saya ucapkan selamat sore ayuhal mukminun. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita sampai hari ini untuk bisa kembali bertemu, bersilaturahim, untuk kembali belajar bersama berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu kisah perjalanan para nabi dan para rasul bertemu Tuhan. Kisah perjalanan para nabi dan para rasul bertemu Tuhan. Kisah perjalanan nabi dan rasul dalam mencari Tuhan atau bertemu dengan Allah, maka kita sebut dengan kisah kerasulan. Ya, kisah kerasulan. Dan di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa ada 5 sebutan rasul atau ada 5 jenis kerasulan. Jenis yang pertama disebut dengan Rasul Allah atau Rasulullah nyebutnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Rasulur Rabbil Alamin. Yang ketiga ada yang disebut dengan Rasulun Amin. Yang keempat ada yang disebut dengan Rasulun Karim. Dan yang kelima disebut dengan Rasulun Mubin. Rasulullah, Rasulur Rabbil Alamin, Rasulun Amin, Rasulun Karim, dan Rasulun Mubin. Akan tetapi kisah kerasulan atau kisah perjalanan Nabi dan Rasul ini secara umum diwakili oleh 2 orang. Ya, orang yang pertama yaitu Ibrahim dan yang kedua Musa. Nah, Ibrahim mewakili Nabi dan Musa mewakili Rasul. Nah, baik kita masuk ke penjelasan atau gini. Kalau kita lihat secara bahasa, Ibrahim itu dari akar kata baroha. Baroha itu artinya cahaya terang, logik gitu ya. Jadi Ibrahim artinya orang yang berpikir logik. Sedangkan Musa dari kata masa ya musu mausan artinya berpikir tajam atau berpikir cerdas. Nah, ini mengandung makna bahwa proses atau perjalanan untuk mengenal Allah itu bisa dilakukan lewat kisah Musa dan lewat Ibrahim. Melalui proses berpikir cerdas dan berpikir logik. Bukan klinik, bukan mistik, bukan magic. Gitu ya. Nah, mari kita masuk ke penjelasan yang berikutnya, itu tentang kerasulan. Ya. Bahwa tadi disebutkan di atas bahwa rasul ada 5 jenis ya. Gitu. Rasul itu dari akar katanya rosala. Rosala itu bisa berarti utusan, bisa berarti risalah. Ya. Jadi antara rasul dan risalah itu 2 hal yang tidak bisa dipisah. Jadi kalau kita bicara rasul itu pasti hubungannya dengan risalah. Maknanya adalah bahwa risalah itu juga disebut sebagai rasul karena tugas rasul membawa risalah. Nah, rasul yang pertama jenisnya yaitu disebut dengan Rasul Allah. Rasul Allah. Rasul Allah juga bisa bermakna risalahnya Allah. Risalah Allah atau utusan Allah. Nah, misalnya di dalam Quran disebutkan siapa saja yang disebut dengan Rasulullah ya atau Rasul Allah. Ya, ada 4 tokoh di dalam Al-Quran yang disebutkan sebagai Rasulullah. Ya, misalnya kita lihat surat yang pertama. Ntar ini Qurannya belum muncul ya.
Sebentar Bapak Ibu. Sudah muncul ya Qurannya ya. Oke, jadi Rasul yang pertama disebut sebagai Rasul Allah. Siapa saja tokoh yang disebut sebagai Rasul Allah, kita lihat di surat 91, 11 sampai 14. 91, 11 sampai 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samudu bitogwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Idim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi. Ada kata Rasulullah ya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Di sini ada Rasulullah ya. Nah, siapa Rasulullah di sini? Nabi Saleh. Saleh ya. Jadi Rasulullah pertama disebut tokohnya adalah Saleh ya. Saleh. Nah, kita lihat siapa Rasulullah berikutnya. 61 ayatnya ayat 5. 61 ayat 5. Bu Farida sudah hadir? Sudah, Pak. Oh, udah. Seger amat, Bu. Hah, seger ya? Iya, Baru seger banget nih. Iya. Baru dandanan kayaknya nih. Iya, baru bangun. Baca, Pak ya. Oh iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syaff. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu?" Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran Allah, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ani Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Akunya siapa, Bu, sini, Bu? Musa. Musa. Jadi tokoh yang kedua adalah Musa. Musa juga Rasulullah disebutnya. Tokoh yang disebutkan sebagai Rasulullah berikutnya adalah, kita lihat ayatnya, surat 4, surat 61 ayat 6. 61 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Ya, ini Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Rasulullah ya nih. Ya. Siapa, Bu, ini tokohnya yang muncul? Isa. Isa. Jadi Isa juga mewakili Rasulullah. Kemudian yang tokoh berikutnya. Tokoh berikutnya 3340. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, siapa tokohnya? Muhammad. Jadi Rasulullah tidak hanya Muhammad. Ya. Yang muncul disebut namanya adalah Soleh, Musa, Isa, dan Muhammad. Apa maknanya, Bu? Rasulullah itu kan juga berarti risalahnya Allah. Artinya kita bisa memahami Allah, bisa mengenal Allah lewat risalahnya Allah. Nah, untuk bisa mengenal
lewat risalahnya Allah, maka setidak-tidaknya kita harus punya 4 karakter. 4 karakter. Karakter yang pertama soleh. Soleh dari kata solaha. Ya, solaha itu artinya baik. Kalau solih artinya orang yang selalu melakukan perbaikan. Soleh orang yang selalu melakukan perbaikan. Nah, apa bahasa lainnya? Orang yang selalu melakukan perbaikan apa namanya? Inovator. Inovator, terus apa lagi ya istilahnya? Karakter yang kedua adalah Musa. Artinya orang yang berpikir cerdas atau berpikir tajam. Jadi mengenal Allah lewat jalur Rasulullah harus cerdas. Harus menggunakan kecerdasan. Kemudian ada tokoh Isa. Apa artinya? Isa dari kata asa. Asa itu harapan. Kalau Isa artinya harapan pasti. Harapan pasti. Mengenal Allah lewat jalur Rasulullah harus punya harapan yang pasti. Yang keempat adalah Muhammad. Muhammad dari kata hamidah. Hamidah artinya terpuji. Kenapa dia terpuji? Karena selalu memuji. Memuji Tuhan, memuji karya-karya Tuhan gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu memuji, namanya Ahmad. Karena dia selalu memuji terhadap semua karya cipta Allah, karya cipta Tuhan, maka jadi terpuji namanya. Jadi harus punya karakter terpuji. Nah, itu 4 tokoh yang muncul dalam konsep Rasulullah. Soleh, Musa, Isa, dan Muhammad gitu ya. Jadi kita bisa mengenal Allah lewat jalur Rasulullah, lewat jalur risalahnya Allah, harus punya 4 karakter setidak-tidaknya. Soleh artinya apa, Bu? Selalu memperbaiki perbaikan. Selalu melakukan perbaikan. Cerdas. Musa itu menggunakan kecerdasan. Isa harapan pasti. Punya harapan yang pasti. Muhammad terpuji. Harus terpuji, akhlaknya terpuji, perilakunya terpuji gitu ya. Lain pujian tapi terpuji. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Rasulu Robbil Alamin. Rasulu Robbil Alamin. Rasulu Robbi berarti risalahnya Rob. Risalahnya Rob. Maknanya bahwa kita bisa memahami atau mengenal Allah lewat jalur hukum alam, sunnatullah ya, atau hukum semesta. Rob itu kan artinya hukum, aturan ya, aturan alam semesta atau hukum alam semesta atau sunnatullah. Nah, kita bisa memahami Allah lewat jalur Rasulu Robbi, Rasulu Robbil Alamin. Risalahnya alam semesta. Nah, siapakah tokoh yang muncul di dalam kerasulan ini? Rasul Robbil Alamin. Kita lihat ayatnya 761. 761. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Rasulum mirrobil alamin. Utusan Tuhan semesta alam. Ya, ini kata-kata Rasulum mirrobil alamin. Siapa, Bu, tokohnya, Bu? Nuh. Nuh itu disebut sebagai Rasulu Robbil Alamin. Risalahnya hukum alam semesta gitu ya. Risalahnya Robbil Alamin. Satu, tokoh yang kedua. Kita lihat surat 7:67. Bismillahirrahmanirrahim. Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Allah semesta, Tuhan semesta alam." Rasulun mirrobil alamin. Utusan Tuhan semesta alam. Siapa tokohnya, Bu? Hud. Hud. Nah, Nuh, kemudian Hud,
Oke, siapa lagi? Nah, kita lihat 793. Oke, kelebihan, sorry. 793. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir. Risalati Robbi, diartikannya amanat Tuhanku. Risalati Robbi itu risalahnya Rob. Ya, jadi siapa nih tokohnya? Syuaib. Syuaib juga risalati Robbi. Rasulun Robbil alamin juga masuknya. Karena dia membawa risalah Robnya gitu. Udah berapa? 3 ya? 3. Yang keempat, kita lihat surat ke-7, 104. 7 semua ya? 104. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Musa berkata, Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Rasulun mir Robbil alamin. Utusan Robbil alamin kan? Yang tadi ya, Pak? Musa masuk lagi kan? Iya. Musa nih masuk. Di Rasulullah Musa ada nggak? Ada. Ada. Di Rasul yang ini? Ada juga. Ada lagi. Makanya kenapa nanti diwakili Musa kan? Iya. Karena Musa itu masuk di 5 kerasulan. Yang lain kan hanya 2, hanya 3 gitu masuknya. Udah 4 ya? 4. Nah, sekarang berikutnya 26, 16. 26, 16. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Rasulu Robbil alamin. Alamin. Siapa Bu tokohnya Bu? Datanglah kamu berdua kepada Fir'aun. Musa dan Harun. Musa dan Harun. Musanya kan udah disebut. Berarti yang belum siapa? Harun. Harun. Ya. Udah berapa tokoh nih? 5. Udah 5 tokoh. Nah, berikutnya siapa lagi? Yang termasuk Rasulul Robbil Alamin. Rasulul Robbi. 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ia, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Rasulu Robbi. Aku ini Rasulu Robbi. Siapa tokohnya nih Bu? Jibril. Jibril? Benar Jibril? Coba mundur. Mundur ke 17. Coba lihat Bu. Maka ia mengadakan tabir dari mereka, lalu kami menceritakan mengenai Roh. Roh. Menjelma kami ya. Bentuk. Nah. Jadi siapa Rasulul Robbi ini? Jelmaan roh. Jelmaan roh. Roh yang menjelma. Ya. Termasuk juga Rasulul Robbi. Jelmaan ruh. Jelmaan ruh atau ruh itu sendiri ya. Ruh itu juga Rasulul Robbi. Nah, disebut sebagai basaron sawiya. Coba lihat nih ada kalimat apa dah? Bentar, mundur. Mana yang ada basaron nih? Manusia sempurna, jelmaan roh. Juga disebut sebagai Rasulul Robbi ya. Ini ayatnya lihat. Manusia sempurna, jelmaan roh. Ya. Juga termasuk apa? Termasuk Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah Robbi. Bukan Rasulullah, Rasulullah Robbi gitu. Oke. Nah, berikutnya masih ada satu lagi, 1181. Nah, ini juga Rasulullah Robbi. Bismillahirrahmanirrahim. Para utusan malaikat berkata,
Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali tahan Bu. Para utusan malaikat ya, para utusan malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Rasul apa Bu? Rasulu Robbi nih. Rusulu Robbi ya. Siapa? Di sini Rasul Robbinya siapa? Lut. Para malaikat. Para malaikat. Malaikat, iya. Kami, nah kan para utusan malaikat berkata, hai Lut, kami ini Rasul Robbi gitu. Iya. Oke, jadi ada berapa tokoh Rasul Robbi, Bu? Ada berapa tokoh? 7. 7. Oke, 7. Yang pertama? Yang pertama adalah Nuh. Nuh, artinya? Nuh artinya? Rabbil alamin. Prihatin. Nah, Nuh artinya prinsip keprihatinan, Bu. Jadi bisa juga kita mengenal Rob, mengenal Tuhan, mengenal Allah lewat jalur Prihatin. Jalur hukum alam. Kan Rasul Robbi, risalahnya alam semesta. Karakternya satu harus prihatin. Nuh itu artinya prihatin atau prinsip keprihatinan. Bisa juga artinya jeritan hati. Ya mirip mahasiswa lagi bikin tesis, Bu, harus penelitian gimana, Bu? Prihatin nggak? Iyalah, dimarahin orang, ditunjuk-tunjuk sama dosen pembimbing, ya harus sabar lah, prihatin. Yang kedua, siapa tokohnya, Bu? Hud. Artinya apa? Berpetunjuk. Harus prihatin dan harus berpetunjuk. Ya, orang bikin tesisnya ada petunjuknya gimana? Ada pedomannya kan gitu. Yang ketiga siapa tokohnya? Syuaib. Apa artinya Syuaib? Apa artinya Syuaib? Sintesis. Syuaib itu kelompok kecil untuk memutuskan suatu hal dengan menguji kebenaran. Namanya Syuaib, Bu. Ya, jadi harus punya alat uji, harus punya alat uji kebenaran gitu ya. Namanya Syuaib. Tokoh yang keempat Musa disebut lagi. Musa artinya cerdas. Yang kelima Harun. Artinya apa Harun? Halo. Jujur apa ya? Jujur, bersih hatinya, Bu. Ya, cerdas tapi nggak jujur gimana, Bu? Gawat. Repot nih urusannya. Jadi harus jujur, harus tulus hatinya. Kemudian yang keenam tokohnya apa? Ruh. Ruh itu harus semangat. Maknanya harus semangat, Bu. Ya. Dan semua unsur di alam semesta, semua molekuler di alam semesta juga sebagai Rasulullah Rabbil Alamin. Nah, itu 7 konsep, 7 prinsip Rasulullah Rabbil Alamin. Kalau ingin mengenal Tuhan lewat jalur hukum alam semesta ya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan Rasulun apa, Bu? Yang ketiga Rasulun apa? Halo. Rasulun Amin. Rasulun Amin. Rasulun Amin juga berarti risalah yang bisa dipercaya. Jadi mengenal Tuhan bisa lewat risalah yang bisa dipercaya. Apa di antaranya risalah yang bisa dipercaya? Bisa wahyu, bisa kitab, ya, bisa Quran ya. Ya gitu. Nah, siapa saja tokoh yang masuk? Nah, kita lihat siapa saja tokohnya nih. Yang masuk Rasulun Amin, ya. Kita lihat surat 26 105. 26 ayatnya 105. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Oke. Terus
Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Rasulun amin. Alamin. Rasulun amin, rasul kepercayaan. Kepercayaan. Juga bisa berarti risalah yang dipercaya. Ya, siapa tokohnya, Bu? Nuh, Nuh. Nah. Nuh apa tadi artinya? rasul, apa tadi? Rasul yang dipercaya. Nuh. Keprihatinan. Saya. Prihatin. Oh ya, Prinsip prihatin. keprihatinan. Jadi harus mau prihatin gitu loh, Bu. Kalau ingin dipercaya ya mesti menjerit-jerit hatinya. Yang kedua tokohnya kita lihat surat 26 124. Masih kuat, Bu? Masih. Ya, mau diganti nggak? Terserah. Oh, terserah. Oke, Pak. Oke, Pak Muji ada, Pak Muji? Ya. Ya, keburu maghrib nih, buruan. Iya, betul. Selama. Iya, Samarina 1 jam Di lebih sana dulu. ya, iya benar. 15 menit lagi. 15 menit lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Terus? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Rasulun Alam. amin. Siapa tokohnya barusan? Hud. Hud. Hud apa artinya tadi? Berpetunjuk. Berpetunjuk. Oke, siapa lagi tokohnya yang muncul? 142, kita lihat. 26, 142. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Oke, terus? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan kepadamu." Rasulun Amin. amin. Rasul kepercayaan, risalah yang dipercaya. Tokohnya siapa? Saleh. Soleh. Apa tadi Soleh? Saleh anak kebajikan. Orang yang selalu melakukan perbaikan. Udah 3 ya. Nuh, Hud, Soleh. Siapa lagi? Coba lihat 161-nya. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan kepadamu." Rasulun Amin. amin. Siapa tokohnya barusan? Lut. Nah, Lut baru muncul namanya. Dari tadi muncul nggak Lut namanya? Tadi cuma ngomong ke Lut. Iya, Lut udah muncul belum tadi rasulnya? Belum ada tuh. Belum ya. Nah, berarti Lut masuk kategori apa di sini? Rasulun amin. Apa artinya Lut? Lut apa artinya Bu? Lut. Nempel di hati. Berkesan di hati, nempel terus di hati, Bu. Jadi nempel itu susah lupanya tuh. Namanya Lut. Nempel di hati, berkesan di hati. Oke, udah 4. Siapa lagi ya? Kita lihat 177-nya. Ketika Su'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ya, terus? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Siapa rasul aminnya? Su'aib. Udah Su'aib tadi ya? Tadi udah Su'aib disebut. Artinya tesis kan? Oke. Baca lagi 44, 17, 18. 44, 17, 18. Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. 18-nya. Dengan berkata, "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu." Rasulun amin. Siapa tokohnya? Halo? Tadi siapa tadi?
Ayo siapa? Siapa tadi ya? Lupa. Musa. Coba lihat lagi. Musa ini harusnya. Kan diutus ke Fir'aun. Musa dan Harun. Musa dan Harun. Kan Musa selalu berdua sama Dan Harun. Harun. Ya, jadi tokoh Rasulun Amin berapa? 6. Berapa? 6. 4, 5. 7. 7. Nuh, Hud, Saleh, Lut, Su'aib, Musa dan Harun. Ya, udah dapat kan tadi maknanya kan? Ya. Jeritan hati, berpetunjuk, selalu mengadakan perbaikan, berkesan di hati, terus tesis atau sintesis, cerdas dan jujur. Nah, baru dipercaya tuh. Kalau nggak gitu nggak dapat kepercayaan nanti. Yang keempat disebut dengan Rasulun Karim. Rasulun Karim hanya 3 disebut di Quran tokohnya ya. Di tokoh yang disebut sebagai Rasulun Karim 3 di Quran. 1, siapa nih? Coba lihat Rasulun Karim. 81 ayatnya 19 sampai 21. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Nah, Rasulin Karim. Nah, siapa Rasulun Karim ini? Orang yang membawa Quran itu Jibril. Coba terusin sampai 21. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Ya, satu lagi. Yang ditaati di sana, di dalam malaikat, lagi dipercaya. Nah, siapa? Jibril. Siapa? Jibril. Jadi tokoh pertama yang disebut Rasul Karim adalah Jibril. Oke. Sekarang kita lihat lagi 44:17. Siapa lagi Rasulun Karim? Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. Rasulun Karim. Yang diutus ke Fir'aun siapa? Musa dan Harun. Nah, berarti Rasulun Karim berapa tokohnya? 3. Apa maknanya? Mengenal Allah lewat jalur risalah yang mulia, Quran Karim. Harus punya 3 karakter. 1 harus punya karakter Jibril. Jibril itu karakter memaksakan diri. Yang kedua harus cerdas dan harus jujur. Ya, kalau kita baca Quran yang Karim, tidak memaksakan diri, nggak cerdas, nggak jujur, ya nggak dapat, nggak kenal Tuhan. Ya, gitu. Jadi Rasul Karim 3 karakternya. Jibril, Musa, dan Harun. Harus punya sifat karakter memaksakan diri dan harus menggunakan kecerdasan, juga harus jujur. Oke, yang kelima siapa? Rasul apa tadi? Rasul Mubin. Nah, siapa Rasul Mubin? Mubin artinya menerangkan, menjelaskan dengan terang. Nah, semua Rasul itu Mubin. Semua Rasul itu menjelaskan dengan terang. Berarti, ya semua Rasul, Rasulun Mubin. Jadi, siapapun Rasulnya termasuk Rasulun Mubin. Kenapa? Karena mereka punya tugas memberikan penjelasan dengan terang, gitu ya. Lihat ayatnya 43:29. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tetapi aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang rasul yang memberi penjelasan. Nah, Rasulun Mubin, dan semua rasul memberi penjelasan. Nah, itulah 5 jenis kerasulan. Rasul Allah yang disebut berapa tokohnya? Soleh, Musa, Isa, dan Muhammad. Rasul Robi, Nuh, Hud, Musa,
Harun, ruh, dan malaikat. Rasulun amin, Nuh, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Lut, Syuaib, Syuaib, Musa, dan Harun, Harun. Rasulun karim, Jibril, Jibril, dan Harun. Musa, dan Harun. Rasulun mubin, Seluruh semua rasul. Nah, tokoh yang masuk kelima jenis kerasulan siapa? Musa. Musa. Makanya kisah kerasulan atau kisah perjalanan Rasul mencari Tuhan diwakili oleh Musa. Karena Musa mewakili semua jenis kerasulan. Oh, keren nggak Musa tuh? Semuanya masuk, Bu. Ya. Jadi Nah, mesti cerdas. Ya, Modal dasarnya cerdas. yaitu. Dan Musa itu disebutkan di Quran dari juz 1 sampai juz 30. Itu dari lahir sampai mati Musa harus dibawa gitu ya. Iya. Cerdas tuh harus terus-menerus, Bu. Nah, dari konsep kerasulan di atas tadi, ya, coba perhatikan Bapak Ibu. Rasulullah, Rasulur Robbi, Rasulun Amin, Rasulun Karim, Rasulun Mubin. Ibrahim kesebut nggak? Iya, enggak ya? Enggak. Baru ngeh ya? Dia kan bapaknya semua Iya. rasul ya. Bapaknya Rasul apa Nabi? Nabi. Dia Nah, ya ternyata dari semua jenis kerasulan, nama Ibrahim tidak muncul. Ya, tetapi dalam proses pencarian Tuhan, Ibrahim juga sebagai wakil, Bu. Masuk wakil, tapi mewakili kenabian, bukan kerasulan. Jadi Ibrahim mewakili Nabi. Musa nanti mewakili Rasul. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, Ibrahim itu disebut sebagai Nabi, Bu. Nabi ya, bukan Rasul. Coba lihat ayatnya. Nah, biar nggak ngarang nih. 1941. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Nabi ya. Seorang nabi. Nah, berbeda dengan anaknya. Coba lihat, anaknya siapa? Anaknya siapa, Bu? Ismail. Musa juga disebut nih. Musa dulu. Dan ceritakan, sudah. Ya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab Al-Quran ini. Musa ya. Ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Rasul dan nabi. Musa ya. Musa. Tadi Ibrahim? Nabi. Nah, Ismail juga nabi dan rasul. Coba lihat. Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Siapa nih? Ismail. Nah, Ismail malah disebut dua-duanya. Seorang rasul dan nabi. Tapi ketika Ibrahim disebutnya apa? Nabi saja gitu. Makanya Ibrahim mewakili kenabian. Jadi mewakili kisah Nabi dalam mencari Tuhan. Nah, Ibrahim juga disebut sebagai tokoh awalul muslim. Pionir kemusliman itu Ibrahim, Bu. Kita lihat surat 6, 161, 163. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar. Agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Lanjut. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Oke, lanjut. Tiada sekutu baginya
dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Awalul Muslim. muslimin. Pionir kemusliman, awal kemusliman siapa, Bu? Pak Ibrahim. Jadi awal kemusliman itu berangkat dari mana? Ibrahim. Apa artinya Ibrahim? Logik. Ya, jadi seorang muslim harus berpikir apa? Logik. Logik. Jadi kalau ngaku muslim tapi nggak bisa berpikir logik, nah dipertanyakan tuh kemuslimannya. Iya, awalul muslimin itu adalah Ibrahim. Ketika itu Ibrahim, maka dia awalul muslim. Nanti Musa sebagai awalul mukmin. Jadi awalul muslim Ibrahim. Awalul mukminin itu Musa. Jadi sempurna kemusliman dan kemukminan jika dua-duanya lengkap. Berpikir logik dan berpikir cerdas. Sukufi Ibrahim wa Musa. Iya, suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim awalul muslimin, Musa awalul mukmin. Jadi seseorang disebut sebagai awalul mukmin ketika dia berpikir cerdas. Dan seseorang disebut sebagai awalul muslimin ketika dia berpikir logik. Ya, jadi beragama jangan klinik, jangan mistik, apalagi magic. Ya, harus logik dan harus cerdas gitu. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim gitu. Ini di beberapa ayat, misalnya di 395. 395. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi kita disuruh ngikutin apa? Siapa? Milatan Ibrahim. Ikuti Milata Ibrahim. Milata apa artinya? Ikutilah Milata. Apa artinya Milata? Jalan atau langkah-langkah, metodologi. Milata itu langkah-langkah. Juga bisa berarti metodologi. Ibrahim apa artinya? Berpikir logik. Hanifan? Lurus. Milata Ibrahima Hanifa artinya apa? Yang lurus. Langkah-langkah, metodologi Ibrahim. berpikir logis dan lurus gitu. Ikutilah langkah-langkah, ikutilah proses-proses atau metodologi berpikir logik dan lurus. Ya begitu kalau beragama itu. Pakai Milata Ibrahima Hanifa. Proses berpikirnya logik dan lurus gitu. Ya, bukan katanya pokoknya ecek cenah. Apa artinya, Bu? Katanya pokoknya ecek cenah. Enggak, harus ikuti Milata Ibrahima Hanifa. Ikutilah langkah-langkah, proses-proses berpikir yang logik dan lurus gitu. Namanya Milata Ibrahima Hanifa. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan cerita perjalanan Nabi dan Rasul dalam mencari Tuhan. Yang pertama, kita akan ceritakan kisah perjalanan Ibrahim dalam mencari Tuhan. Mencari, bertemu, apalah namanya, terserah ya. Mencari Tuhan boleh, mengenal Tuhan boleh, bertemu Tuhan boleh lah ya. Nah, bagaimana perjalanan Ibrahim dalam mengenal Tuhannya, atau dalam mencari Tuhannya, atau mengenal Tuhannya. Bapak Ibu, ketika saya sebut Ibrahim, apa yang kebayang? Sosok apa konsep? Konsep, jangan sosok mulu. Sosoknya udah dari dulu ceritanya, udah hatam. Jadi ketika saya berkata kisah perjalanan Ibrahim, yang kebayang apa?
Konsep berpikir logik gitu ya. Bagaimana kelogisan kita dalam mencari Tuhan gitu. Bahasnya gini, gimana logikanya ya? Bertemu Tuhan tuh logiknya gimana gitu maksudnya ya. Ibrahim mencari Tuhan namanya. Jadi pikiran logik mencari Tuhan gitu ya. Oke. Tidak menafikan sosok Ibrahimnya enggak, tapi kita sekarang mengambil maknanya, konsepnya seperti apa gitu maksudnya ya. Nah, di dalam Al-Qur'an dikisahkan bahwa Ibrahim mencari Tuhan itu lewat jalur Rabbil Alamin. Ya, ulangi. Di dalam Quran dikisahkan bahwa Ibrahim mencari Tuhan lewat jalur Rabbil Alamin. Kan tadi dia dari 5 kerasulan ada rasul apa? Rasulul Rabbil Alamin. Walaupun Ibrahim tidak disebut ketokohannya di rasul, tetapi dalam mencari Tuhan Ibrahim menggunakan jalur Rasulul Rabbil Alamin. Jadi lewat jalur observasi alam semesta. Gitu ya. Nah, surat 2 131. 2 131. Udah maghrib Pak Muji? Belum. Belum, satu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Jadi Ibrahim tunduk, berserah diri. Tadi kan awal Muslim ya. Tunduk, patuh, berserah diri kepada Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini hukum alam. Hukum sebab akibat. Atau sunnatullah juga. Maknanya Ibrahim mencari Tuhan. Melewati jalur observasi alam semesta. Lewat jalur Rabbil Alamin. Nah tadi di kerasulan Rasul Rabbil Alamin ada berapa tokoh? Alamin. Rasul Rabbil Alamin tadi ada berapa tokoh? 7. Ya. Berarti Ibrahim menggunakan jalur itu, Bu. Pertama, berarti Ibrahim melewati apa? Prihatin. Terus sebelahnya. Terus berpetunjuk, Su'eb. Sebelahnya nanti. Sintesis. Ada uji kebenarannya kan? Nanti Terus atau NZ sama aja. Musa juga ya. Musa cerdas. Harun jujur. Ruh semangat untuk mencari informasi, semangat untuk observasi dan memahami, dan juga semua malaikat, semua unsur di alam semesta. Maknanya adalah bahwa perjalanan mencari Tuhan dalam kisah Ibrahim adalah harus melalui karakter atau sifat-sifat tersebut di atas tadi. Harus prihatin, harus berpetunjuk, harus punya kelompok yang berfungsi menguji kebenaran, harus juga menggunakan kecerdasan, harus tulus dan jujur, harus menggunakan ruh itu nanti pendengaran ya, harus mencari sebanyak-banyak informasi, juga harus melakukan observasi, dan harus memahami semua karakter unsur di alam semesta. Aduh, jadi panjang dongengnya. Iya. Lebih dari 7 tuh. Iya, jadi 7, Bu. Nah, kalau pakai jalur Rasulul Rabbil Alamin gitu ya. Nah, bagaimana kisah perjalanan Ibrahim mencari Tuhan lewat jalur tadi? Lewat jalur observasi alam semesta. Nah, itu diterangkan di surat 6 ayatnya 75, 76, 77, 78, 79. Oh, panjang. Iya. Kita lihat ya surat 6, 75. Boleh ganti ya, Pak Muji diganti ya. Ada maghrib di sono. Nah, siapa yang baca nih? Ada Pak Yan? Pak Yan Bogor. Bu Ratna boleh?
Ya. Siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan di langit dan di bumi. Dan kami perlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Oke, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Di ayat ini ada kalimat nuri, ya, nuri Ibrahim. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim. Nuri Ibrahim. Nah, pada konteks ayat ini memperlihatkan, ini ada kata kami perlihatkan. Kami perlihatkannya menggunakan kata-kata nuri. Nuri dari kata ro'a atau ro'yu atau ro'aya. Berpikir. Ya, Berpikir. ro'a itu artinya pikiran atau proses berpikir. Jadi kami berikan daya pikir, kemampuan berpikir kepada Ibrahim. Ibrahim tadi apa? Logik ya? Jadi kami berikan kemampuan untuk bisa berpikir bagi orang-orang yang logik tadi, Bu. Jadi logika itu bisa berpikir gitu. Demikianlah kami perlihatkan menggunakan kata ro'a. Sekali lagi, ro'a itu artinya berpikir ya. Apa yang diperlihatkan kepada Ibrahim? Ibrahim itu melihat apa? Malakutas samawati. Malakut itu apa artinya? Diartikannya di sini apa? Kenapa tanda-tanda keagungan? Malakut kan para malaikat. Ya. Malakut itu bisa berarti kerajaan, bisa berarti juga alamnya para malaikat kan, ada alam jabarut, ada alam malakut kan. Malakut itu alamnya para malaikat. Berarti Ibrahim melihat dalam pikirannya tentang semua unsur di alam semesta, termasuk kerajaan langit bumi, malakutas samawati wal ardi. Terus agar kami perlihatkan waliyakuna minal mukinin, agar dia menjadi orang yang yakin. Ya. Nah, di dalam Quran penyebab orang yakin itu banyak, Bu. Ada orang yakin kalau melihat. Saya mah nggak yakin kalau nggak melihat gitu. Jadi orang itu menjadi yakin kalau dia melihat dan mendengar. 32 ayatnya 12. Ada juga orang menjadi yakin karena dia logik. Ini logik nih, baru saya yakin kalau logik. Surat 675 di ayat ini. Yang ketiga, orang juga menjadi yakin ketika dia menggunakan kecerdasan. Walaupun dia tidak lihat, tapi menurut kecerdasan bisa dihitung. Oke, saya yakin deh. 2 tambah 2 itu 4, walaupun nggak ada barangnya. Ya, 26 ayatnya 24. Kemudian juga orang menjadi yakin kalau dia meliput. Meliput itu mengikuti, meliput itu mengikutilah. Meliput sebuah peristiwa. Mengalami, baru yakin kalau dia meliput atau mengalami sendiri peristiwa itu. Ada di surat 27 ayatnya 22. Ada orang yang yakin karena keimanan. Percaya nggak akhirat ada? Percaya. Percaya dari mana? Pokoknya saya yakin aja karena iman. Ada juga itu, Bu. Jadi percayanya, yakinnya karena keimanan aja. Ada buktinya nggak? Mau ada bukti mau nggak? Pokoknya saya yakin akhirat tuh ada gitu. Ada yang karena keimanannya. Ya, surat 31 ayat 4. Orang juga bisa yakin kalau ada petunjuk. Ada manual book, ada pedoman. Ya, 45-20. Kalau ada keterangannya saya yakin deh. Gitu. Juga orang bisa yakin karena melihat tanda-tandanya. Ada tanda. Mau kemana, Bu? Mau keluar, kok bawa payung? Iya, di luar sebenarnya mendung. Biasanya kalau mendung hujan. Kan belum tentu, ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau mendung biasanya hujan, bawa payung aja gitu.
Nah, lihat tandanya yakin tuh, Bu. 51, 20 sampai 21. Nah, itu beberapa penyebab orang ya yakin ya. Jadi banyak penyebab orang yakin itu. Jadi tidak sama ya. Jadi meyakinkan orang juga bisa melalui banyak hal kan? Karena penyebab keyakinan itu tidak satu, banyak. Ketika kita ingin meyakinkan orang juga tidak hanya satu jalur gitu. Bisa meyakinkan orang lewat apa tadi? Lewat berpikir logik, coba dipikir pakai logika. Nah, kalau logik dia baru yakin tuh biasanya, Bu. Itu anak muda biasanya tuh. Kalau nggak masuk akal dia nggak percaya kan? Nggak masuk akal, nggak logik, nggak percaya gua gitu. Jadi kalau dengan anak-anak muda milenial tuh harus logik, Bu. Gitu. Kalau nggak logik dia nggak percaya. Atau harus ada bukti dulu. Atau harus ngalamin dulu. Ada orang yang yakin kalau udah ngalamin baru yakin deh. Dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ayat berikut 76. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Nah, berarti Ibrahim melakukan apa di sini, Bu? Observasi kan? Observasi pada bintang. Kan melihat tadi melihat malakuta samawati wal ardi kan. Ibrahim berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Cuman waktu itu apakah sudah ada teropong Hubble apa belum ya, Bu ya? Bu. Melihat dengan mata, belum. Iya, kalau sekarang kita mau memperhatikan, mau melihat kerajaan langit bumi kan pergi ke observatorium kan? Iya. Ya, terkagum-kagum nggak, Bu? Iya. Nah, saat itu Ibrahim menggunakan apa observasinya, Bu? Mata telanjang apa gimana, Bu? Dengan berpikir. Iya. Kan dengan Ibrahim melihat. Nah, mungkin dengan mata telanjang ya. Zaman dulu kan langit kan masih bening. Nah, oke, satu itu. Kira-kira tempat Ibrahim dulu melakukan observasi di mana, Bu? Kira-kira, Bu? Gunung, di atas gunung ya. Di atas gunung. Pasti di atas gunung, Bu. Biar lebih tinggi kan? Ya. Cari hawanya yang mungkin waktu itu belum ada banyak polusi ya. Ya, ginilah, sesekali Ibu wisata ke gunung. Namanya Gunung Brahma, Bu. Bromo. Ya, Bromo kata orang Jawa. Iya, itu bintang-bintangnya kelihatan. Nah, gitu. Bintangnya kelihatan. Coba renungkan baik-baik. Kenapa wisata utama ke Gunung Bromo adalah lihat bintang, Bu? Ya, kelihatan soalnya. Kelihatan jelas. Bukan, coba baca ayat ini. Mungkin Ibrahim, observasi Ibrahim sambil. Iya, makanya namanya gunungnya Gunung Bromo. Brahma itu nama kecilnya Ibrahim, Bu. Panggilannya Brahma. Orang nyebutnya Brahma Kumbara. Bukan. Brahma, Bromo, Brahmana, Abraham, Ibrahim, Bu. Karena di situ ada perjalanan Ibrahim, Bu. Ketika dia mencari Tuhan, yang pertama dilihat apa? Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat kaukaban. Dia melihat ro'a kaukaban. Halo, Ramis. Berisik tuh. Oke. Apa tuh? Jadi ketika malam telah menjadi gelap, ya kalau sekarang kan malam nggak gelap, Bu. Jadi bintang nggak kelihatan. Udah banyak lampu, udah banyak polusi, keluar rumah bintang nggak kelihatan, Bu ya. Apalagi di Jakarta tuh. Tapi kalau ke Bromo kan masih jernih ya, Bu ya. Nah, gitu. Dia melihat kaukaban, dia melihat sebuah bintang. Kalau bintang-bintang kawakib, jamak ya. Ini kaukab, satu bintang, Bu. Qala berkata, siapa berkata Ibrahim? Hadza Rabbi, ini Tuhanku gitu, Bu. Ya. Ini perjalanan, Bu. Jadi kalau ada orang sekarang, kalau sekarang masih ada orang yang menyembah bintang, gimana, Bu? Masih ada kali orang-orang primitif. Perjalanan spiritualnya baru sampai di situ. Ibrahim juga pernah di situ. Ya udah nggak apa-apa, jangan disalahin. Semuanya proses.
Ya, jangan langsung syirik, langsung main syirik aja. Ini perjalanan dulu ini. Ya, tiap orang kan punya perjalanan yang tidak sama atau dengan yang lain ya. Gitu. Ibrahim melewati masa ini nih. Inilah Tuhanku. Apa Tuhannya waktu itu? Bintang. Bintang. Universe, ya. Ya kan gini. Kan lihat bintang. Dia berkata, ini Tuhanku gitu. Nah, falamma afala qala la uhibul afilin. Karena Ibrahim logik, Bu. Ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, masa Tuhan tenggelam gitu, Bu? Nggak logik. Hilang gitu ya. Tuhan tuh nggak boleh hilang. Masa Tuhan hilang? Logikanya berjalan, Bu. Ya gitu. Jadi Ibrahim memulai perjalanannya mencari Tuhan. Ya, dengan cara melihat kaukab atau bintang, Bu. Dan Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Nah, sekarang kita akan bicara bintang. Karena yang diperhatikan Ibrahim apa? Bintang. Bintang kan? Nah, ketika kita membuka mushaf dalam Quran, ada 6 kata yang dipakai untuk menerangkan bintang, Bu. Ada 6 istilah untuk menerangkan bintang. Ya. Apa istilah pertama? Disebut sebagai kaukab. Ini kaukab. Kaukab juga artinya bintang. Catat dulu ya. 1. Yang kedua, menggunakan kata burujan. Burujan juga bintang, Bu. Nah, kita lihat ayatnya ya. Suratnya 2561. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang. Dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Nah, apa yang artinya bintang tadi? Burujan. Burujan. Burujan diartikannya gugusan bintang. Ya bintang juga berarti kan? Banyak. Burujan juga bintang, tapi gugusan banyak. Yang kemudian yang ketiga menggunakan kata-kata najmi. Nah. Halo? Demi bintang ketika terbenam. Apa bintangnya? Najm ya. Makanya ada ilmu nujum. Ilmu nujum itu ilmu bintang. Ada zodiak ya. Ada rasa. Itu najm, Bu. Oke, yang keberapa? Yang keempat. Menggunakan kata-kata masobiha. Masobiha di surat apa ya? Masobiha. Coba lihat. Suratnya 67 ayat 3. Ini ada nggak Mas? Bentar, Bu. Oh iya, ayat 5 bukan 4. Sesungguhnya kami telah menghias di langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Nah, ini bintangnya apa? Masobiha, Bu. Masobiha juga bintang. Ini jamak ya. Kalau tunggalnya jadi apa? Sobaha. Masobi, bintang. Kemudian yang keberapa? 5. Yang kelima, itu namanya khunnas, Bu. Khunnas. Ya, khunnas. Khunnas itu juga bintang artinya. Ada itu di ujung-ujung ayatnya tuh, Bu. Kemudian ada si'ro. Si'ro juga artinya bintang. Ya. Nah, kita jelasin satu-satu sekarang. Jadi ada bintang menggunakan kata-kata ini tadi yang pertama apa? Kaukab ya. Kaukab. Yang pertama dilihat Ibrahim apa, Bu? Kaukab kan? Bintangnya bintang kaukab, Bu, bukan yang lain kan? Apa kaukab itu? Kaukab itu artinya bercahaya, juga bisa berarti menyala, juga bisa berarti planet, Bu.
Bercahaya, menyala, bintang, planet, panas, cahaya, Bu. Kosmos juga kaukab artinya, Bu. Secara bahasa ya. Nah, kita lihat misalnya di surat, di Quran ya. Suratnya 82 ayat 1. Apabila langit terbelah. Terbelah. Kenapa terbelah ya? Terus? Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Nah, kalau bintang itu jatuh, namanya apa, Bu? Meteor. Oh ya, meteor. Komet. Makanya salah satu arti kaukab tadi planet, Bu. Planet yang jatuh atau komet, Bu. Atau meteor. Nah, ya, bintang-bintang berjatuhan kan? Iya. Bapak Ibu pernah nggak lihat komet Iya, jatuh, Bu? pernah. Pernah nggak lihat kometnya itu banyak, Bu? Kayak hujan gitu. Pernah? Belum pernah lihat. Kalau lihat teragum-kagum. Cuman asal jangan ke bumi aja itu si kometnya. Nah, itu juga kawakib. Kawakib itu bintang berserakan, artinya komet, Bu. Bisa komet, bisa juga meteor, Bu. Kaukab itu ya. Kaukab juga bisa berarti, coba lihat matahari, Bu. 37 ayat 6. Matahari itu bintang bukan sih? Termasuk. Nah, termasuk kan? Ini ayatnya. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Bintang apa yang terlihat dari bumi, Bu? Kawakib. Planet dan ya, planet bercahaya itu apa, Bu? Matahari. Matahari lah, karena planet yang lain kan nggak kelihatan karena tidak bercahaya. Jadi kaukab atau kawakib juga bisa berarti bintang, matahari. Ya gitu. Jadi bisa meteor, kawakib itu. Bisa juga bintang yang bercahaya atau matahari. Matahari juga kan bintang ya. Gitu. Kemudian apalagi surat 6 tadi 6 7 udah ya. Kalau kita lihat ayatnya bahwa matahari juga disebut sebagai bintang. Bintang ya. Tadi di surat berapa tadi? Kita lihat ayatnya. Surat 37. Ini dari ayat 4 nih bacanya coba. Dari ayat 4-nya, Bu. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Benar-benar esa, lanjut. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Sebelumnya ada apa nih? Matahari. Hari. Ya, kawakib itu berarti juga matahari, Bu. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi ada ayat di surat ini kan 37 ayat 6, Tuhan menghiasi langit yang dekat dengan kaukab, bintang bercahaya, menunjuk ke matahari. Kaukab juga terpelihara. Coba ayat berikutnya, Bu. Ayat 7-nya. Dan telah memeliharanya dari setiap setan yang sangat durhaka. Apa maksudnya, Bu? Kaukab itu telah memeliharanya dari setiap setan yang durhaka. Matahari itu terpelihara dari setan. Berarti setan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kaukab. Kaukab apa tadi? Matahari. Matahari itu kan bintang yang bercahaya. Nah, matahari itu tidak bisa terradiasi oleh setan. Dia yang meradiasi, Bu. Gitu ya. Betul nggak? Ya. Radiasi bintang matahari itu bisa sampai ke bumi. Kalau bumi tidak punya tidak punya atmosfer, Bu. Tidak punya medan magnet, itu kita bisa kena radiasi dari matahari itu. Tapi matahari tidak bisa terradiasi oleh oksigen, oleh setan namanya. Gitu. Dia terpelihara dari setan. Nah, kaukab juga
Kan tadi Ibrahim melihat apa? Malakut samawat kan? Malakutnya langit dan bumi. Berarti kaukab juga punya molekul atau juga terdiri dari unsur malakut kan? Dan matahari itu sebagai sumber radiasi. Sumber radiasi. Lihat ayat 8-nya. Setan-setan itu tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Satu lagi. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Ini kalau baca terjemahannya, Bu, logik nggak, Bu? Enggak. Kalau nih kan, ini gimana sih kita jadi ngelamun gitu? Gimana sih setan tidak dapat mendengar pembicaraan malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Ini gimana, Bu, coba difilmin? Ya. Gitu ya. Dan ini kan Ibrahim lagi mikirin ini, Bu. Bahwa kaukab itu tadi kan salah satunya adalah bintang matahari kan? Kaukab juga artinya matahari. Jadi kaukab itu memiliki malakut, memiliki molekul-molekul yang jadi sumber radiasi. Nah, sumber radiasi itu disebut sebagai sihbun sakib namanya, Bu. Mana nih ayatnya? Apa? Bu, sakib namanya. Sihbun sakib. Ya, ada di sini ada nggak? Nggak disebut sini ya. Kalau lihat mundur lagi, sihbun sakib namanya. Di sini ada nih, sihabun sakib. Nanti lihat 10-nya, Bu. Lihat 10-nya. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Nih, sihabun sakib. Diartikannya suluh api yang cemerlang. Suluh api yang cemerlang. Sihbun sakib atau sihabun sakib. Sihbun itu atau sihabun itu dari kata sahaba. Sahaba itu artinya sumber api atau pusat radiasi. Nah, si kawakib itu, si bintang matahari itu punya sumber apinya sendiri, Bu. Betul nggak? Ya. Iya, itu namanya sihabun, Bu. Sihabun itu dia memancarkan apinya sendiri. Dia mengolah apinya sendiri di dalam, Bu. Kalau bulan kan memantulkan cahaya ya. Itu namanya sihabun. Jadi matahari itu punya sihabun, Bu. Punya suluh api gitu. Bahasanya di sini suluh api atau sumber api atau pusat radiasi. Sakib diartikannya cemerlang di sini, Bu. Apa artinya sakib? Sakib itu dari kata sakoba, artinya cahaya yang tajam. Dan cahaya itu bisa tembus, Bu. Ibu bisa bayangkan nggak berapa jarak dari matahari ke bumi? Ya, betul. Betul nggak, Bu? Itu cahaya matahari itu tembus sampai ke bumi dan tetap terang sampai ke bumi itu kan gitu. Nah, itu namanya sakib namanya, Bu. Cahaya yang tajam dan bisa menembus apa namanya itu atmosfer ya. Namanya sakib. Nah, berarti kaukab juga berarti matahari. Bintang matahari. Karena kaukab itu punya sumber energi panas dan cahayanya sangat tajam dan bisa menembus gitu, Bu. Menembus apa namanya itu? Menembus ya atmosfer, Bu. Menembus udara tembus sampai ke sini, Bu. Namanya sihabun sakib. Oke, kaukab juga ya, bahasanya kaukab. Nah, kembali ke surat tadi, berapa tadi? 6 ya. 6 ayat 77. Kan tadi Ibrahim melihat bintang. Terus bintang tenggelam kan, Bu ya? Jadi kaukab itu juga termasuk bintang-bintang yang bisa terlihat dari bumi, Bu. Kenapa? Berarti cahaya tembus sampai ke bumi kan? Ya, kenapa kecil sekali? Karena jauh banget gitu. Tapi cahayanya tembus sampai ke bumi, terlihat dari bumi gitu. Karena matahari dekat
terangnya benar-benar terang benderang gitu. Nah, tetapi bintang tadi, bintang yang si kawakib tadi, kaukab itu lenyap kan? Menjelang subuh kan bintangnya pada hilang tuh. Ya, kok Tuhan hilang sih gitu. Oke, lanjutin 7-7-nya. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Tuhannya pindah sekarang, Bu. Tuhannya berubah sekarang gitu. Bintangnya tenggelam, pindah, berpaling ke lain hati. Ketika bintang lenyap, lihat bulan. Falamma ro'al qamara. Kemudian tatkala dia melihatnya pakai ro'a ya, berpikir berarti melihat dengan pikirannya. Lihat sambil mikir, Bu. Apa yang dilihat? Qamar, bulan. Ibrahim berkata, qala hadza rabbi. Wah, ini Tuhanku. Inilah Tuhanku, gitu ya. Bulan kan lebih terang dilihat dari bumi kan dibanding bintang. Bintang kan kecil-kecil tuh. Tetapi bulan pun kemudian terbenam. Apa kata Ibrahim? Sesungguhnya Tuhanku, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang-orang yang tersesat. Ini kan prosesnya bukan sehari 2 hari, Bu. Berpikirnya kan lama. Nah, pertanyaannya, apa arti komaro, Bu? Yang menjadi bahan pemikiran Ibrahim. Sampai Ibrahim berkata, ini Tuhan. Ini Tuhanku nih. Komaro ya, itu dalam kamus itu bisa diartikannya sangat putih atau terang bulan. Komaro juga bisa berarti satelit, Bu. Satelit. Komaro juga berarti ilmuwan. Ilmuwan juga komar. Komaro juga berarti warna putih kehijau-hijauan. Jadi sesuatu yang putih, bersih, cemerlang, ilmuwan gitu, Bu. Terang bulan juga komaro, Bu. Nah, Ibrahim memperhatikan sesuatu yang terang itu. Bisa terang dalam arti ada bulan tuh, bulan purnama itu kan sangat putih kehijau-hijauan, juga bisa berarti terang dalam arti berpengetahuan, Bu. Nah, di dalam Al-Qur'an ada perintah untuk kita memperhatikan bulan. Coba perhatikan bulan gitu, Bu. Dan ini yang pernah dilewati atau dilakukan oleh Ibrahim, memperhatikan bulan itu, Bu. Coba lihat ayatnya 74:32. 74 ayatnya 32. Kali-kali tidak demi bulan. Demi bulan. Ada kata komar ya. Ya. Terus? Dan malam ketika telah berlalu. Ketika malam berlalu, bulannya bercahaya lagi nggak, Bu? Tidak. Nah, terus itu cara terang bulan dari mana, Bu? Dari matahari. Nah, pantulan dari matahari. Nah, kalau cahaya mataharinya kehalang bumi gimana? Jadi gerhana. Jadi gerhana itu ketika cahaya matahari kehalang bumi. Atau sebaliknya, cahaya matahari kehalang bulan. Nah, jadi gerhana bulan. Nah, bulan itu juga ada purnamanya, 84-18. Ini 84-18. Dan dengan bulan apabila menjadi purnama. Tanggal berapa tuh? 15. 14-15 kan purnama. Ya. Semakin tua tanggalnya jadi bulannya jadi apa? Ngecil sampai tinggal sabit kan? Jadi dari sabit kembali ke sabit. Tengah-tengahnya apa? Purnama. Apa yang terjadi ketika purnama, Bu? Air pasang. Air pasang. Kenapa air pasang? Tarik. Karena dia menarik, jadi punya gravitasi tuh, Bu. Nah, gitu kan naik tuh. Nah, gitu. Bulan juga sebagai satelit, Bu. Satelit bumi. Kenapa? Karena dia kan berputar mengelilingi bumi. 91 ayat 2.
Dan bulan apabila mengelilinginya. Ya, mengiringi berarti dia sebagai apa, Bu? Satelit ya. Bulan itu satelit bumi karena dia mengelilingi bumi. Nah, ada kalimat dalam Quran bahwa salah satu tanda kiamat dekat apabila bulan telah terbelah, Bu. Apabila bulan telah terbelah, itu salah satu tanda kiamat. Kiamat yang mana? Nanti teranginnya. Coba lihat ayatnya 54, ayat 1. Telah dekat saat itu dan telah terbelah 2 bulan. Telah dekat saat itu. Saat itu biasa diartikan kiamat kan? Kiamat. Saat itu telah dekat dan bulan telah terbelah. Ketika bulan terbelah, itu tanda sudah datang saat itu. Saat itu biasa diartikan kiamat juga. Sakot ini wan sakol komar. Sako itu artinya terbelah bisa, Bu. Telah terbelah, berat, susah, hilang cahayanya, Bu. Contohnya gini. Dalam apa di ayat dirinya apa komar itu, Bu? Matahari kan mengeluarkan sinarnya sendiri. Ya. Bulan memantulkan. Jadi bulan itu efek, Bu. Efek atau pantulan cahaya. Jadi bulan itu ketika bulan itu masih berfungsi berarti belum saat itu, belum sampai saat itu, belum sampai kiamat. Gimana contohnya? Nah, misalnya kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Berarti kan kita merespon nih. Kalau kita masih bisa merespon apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, Bu, berarti bulannya masih berfungsi. Oke? Kan fungsi bulan memantulkan cahaya. Jadi menangkap sinar, memantulkan cahaya. Kalau di keluarga itu, bulan itu ibu. Matahari bapaknya. Bapak sebagai matahari, ibu memantulkan cahaya dari bapak tadi. Umpamanya gitu, Bu. Nah, ketika bulan sudah sako, insako itu artinya bisa belah, bisa berat, bisa susah, bisa hilang cahayanya, Bu. Ketika kita sudah tidak mampu lagi memantulkan cahaya, Bu, tidak bisa merespon apa yang ada di sekitar kita, Bu. Nah, berarti itu tanda kiamat, Bu. Kiamat apa? Kiamat dirinya, Bu. Apa mananya, Bu? Ya hidupnya udah apa namanya? Tidak ada gunanya, tidak berfungsi. Udah nggak ada fungsinya. Itu apa fungsinya? Udah nggak bisa respon apapun, Bu. Ya, itu maknanya gitu. Ayat dirinya gitu. Nah, apakah itu sudah terjadi kepada kita, Bu? Sudah mati rasa, nggak peka gitu, udah nggak bisa ngerespon lagi, apalagi memantulkan, Bu. Merespon aja nggak, apalagi memantulkan gitu. Nah, berarti bulannya sudah sako tadi, sudah redup, Bu. Cahayanya udah redup, udah nggak bisa lagi memantulkan gitu. Ya berarti alamat namanya, Bu. Itu sudah kiamat namanya. Bulan juga itu sebagai bahan observasi, Bu. Bahan observasi semesta tadi di ayat surat 6 tadi kan. Dan tidak mungkin matahari mendapatkan bulan. Tidak mungkin siang mendahului malam. Masing-masing sudah ada jalurnya begitu. Nah, di dalam Quran itu bulan itu disebut sebagai bercahaya. Kalau matahari bersinar. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Kenapa bersinar? Karena dia punya energi sendiri. Bulan bercahaya hanya memantulkan, Bu. Jadi cahaya itu pantulan gitu. Kalau ada orang wajahnya bercahaya itu pantulan dari hati gitu. Nah, seperti itulah. Nah, kita lihat 71:16 misalnya. 71 ayat 16. Nih. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Nah, bulan sebagai cahaya, nuron
matahari sebagai sirojan, pelita. Itu bedanya kan? Kenapa? Karena matahari mengeluarkan cahayanya sendiri, bersinar namanya. Punya sumber energi ya. Bulan memancarkan cahaya. Nuron namanya, Bu. Komaro, nuron. Kalau komaro itu nuron itu adalah cahaya, Bu. Cahaya itu apa artinya? Terang kan? Jadi orang yang punya pengetahuan sehingga hidupnya terang, Bu. Namanya apa itu namanya? Yang tadi itu para ilmuwan kan? Para ulama, para ilmuwan, para pakar itu komar namanya, Bu. Kenapa? Karena mereka memancarkan cahaya, memberikan cahaya, atau namanya berbagi cahaya gitu ya. Itu namanya komaron. Orang-orang yang beriman mengikuti cahaya. Cahaya itu adalah wahyu juga. Kita lihat ayatnya, Bu. Ya, suratnya 7157. Ya, boleh ganti, Bu. Ibu siapa? Ada Ibu Suli. Ya, hadir. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7, surat 7 ayat 157. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka yang dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang beriman nih mengikuti cahaya. Tadi yang bercahaya apa, Bu? Bulan. Berarti bulan sebagai metafora orang-orang yang membawa cahaya. Nah, berarti kan para guru, para ulama, para pakar, itu kan mereka yang membawa cahaya. Orang beriman mengikuti cahaya. Gitu. Kalau orang beriman mengikuti cahaya, lama kemudian orang-orang beriman tadi bercahaya juga nggak, Bu? Ya. Nah, Insya Allah. Dan belum nanti tentu. dia pun memancarkan cahaya lagi ke orang lain gitu. Tapi Betul. belum tentu juga gitu. Iya, masa mencari cahaya dari dulu nggak percaya, tidak percaya, Bu. Iya kan, harus percaya sesekali lah gitu. Dan orang beriman pun harusnya bercahaya gitu. Coba lihat ayatnya, Bu. Surat 66 ayat 8. Orang beriman nih. Lagi, Bu. Halo? Bu Suli menghilang. Hilang. Kayak diganti. Maaf, suaranya hilang. Iya, siapa mau baca? Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ini doa orang beriman. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Berarti orang beriman harus bercahaya juga.
dan berbagi cahaya juga kepada orang lain. Makanya sempurnakan bagi kami cahaya kami. Nah, supaya sempurna cahayanya, ikuti cahaya tadi. Ikuti cahaya. Apa cahaya itu? Quran juga sebagai cahaya, Bu. Ya, coba lihat ayatnya 5:15. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi cahaya itu bisa wujudnya apa? Quran, Kitab yang menerangkan, kitab suci. Ya. Cahaya itu juga bisa dalam bentuk guru hidup. Guru tadi yang bisa menerangkan juga. Kitab menerangkan. Ya, ini juga cahaya kan? Ya. Kalau ada orang yang menerangkan juga, berarti cahaya juga. Jadi ikuti cahaya itu. Ikuti kitab yang menerangkan, juga ikuti orang yang juga menerangkan. Ini namanya guru hidup. Ya, ada guru hidup, ada guru kitab suci, ada guru rahasia, ada guru, banyak guru itu, ada 5. Gurunya banyak nih. Gitu. Apa aja tuh, Kang? Ya. Apa aja tuh? Gurunya. Ada guru hidup. Ya. Ya. Ada guru kitab suci. Ya. Ada guru, ya. Ufuk termasuk guru nggak? Itu mah ayat. Oh, oke. Itu mah ceritanya cerita ayat. Ayat ufuk, ayat diri. Gitu. Kalau bicara guru tuh ini yang menerangkan, Pak. Ya. Ada guru hidup, ada guru kitab suci. Ya. Ada guru rahasia nanti, ada guru sejati nanti. Ada 5 jenis. Berempat. 4. Satu lagi cari sendirilah. Siap. Iya. Nanti cari sendiri. Guru. Satu lagi apa, cari sendiri. Itu nanti guru. Iya, guru. Apa coba? Ada yang tahu? Coba kasih tahu. Nggak tahu, Kang. Nggak tahu. Masa nggak tahu? Saya malah nggak tahu semua, Pak. Guru rahasia apa, Pak? Oh, nanti diterangin. Soalnya kayaknya saya punya guru rahasia nih, Pak. Nih, saya sebutin satu lagi. Satu, ada guru hidup, ya. Yang kedua, ada guru kitab suci. Ya, ada guru rahasia. Ada guru simbolik. Sejati dari simbolik. Dan guru sejati. Nggak mesti urut. Oh. Ya. Guru hidup, ya yang guru hidup mah, ya dia punya ini, suka ngomong, ada KTP-nya, nomor WA-nya ada, Bu. Karena dia guru hidup. Guru hidup kan bisa ditanya. Iya. Atau kalau nggak ketemu guru hidup, ya mesti ketemu sama guru kitab suci. Bisa nggak dialog dengan kitab suci? Tidak. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kalau enggak, ya nanya ke guru hidup lagi nanti. Iya, harusnya bisa. Ya, ada yang namanya guru apa tadi? Rahasia. Nah, kalau guru rahasia itu memang tidak mudah ditemui karena di dalam diri, Bu. Oh. Kadang datangnya dalam bentuk mimpi gitu, dalam bentuk ya alamnya alam bawah sadar. Simbolik, namanya guru rahasia. Ada guru simbolik. Guru simbolik mah semua fenomena di alam semesta bisa jadi guru buat kita. Karena simbol-simbol dia mengajari kita lewat simbol gitu. Awan, bulan, bintang, flora, fauna, apapun fenomena alam semesta itu bisa jadi guru kita. Namanya guru simbolik namanya, Bu. Nah, satu lagi guru sejati. Siapa guru sejati? Nah, terakhir ya. Ini guru sejatinya ini nih.
Tuhan yang maha Pemurah. pemurah, Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, guru bukan dia. Iya. Ah, ini guru, ini gurunya. Oh. Sejati ya dia lah, Bu. Iya, Ya. iya. Ya, gitu. Terima kasih, Silakan berguru ke dia, langsung datang. Siap. Iya gitu. Ini guru sejati. Kalau udah ketemu dia enak, Pak. Nanya apapun dia tahu lah. Dia yang maha tahu. Iya, betul. Gitu. Yang mengajarkan Quran. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya Ibrahim di surat 6 berapa sekarang? 78 ya. 78. Nah, jadi setelah bulan terbenam, dia bilang kalau Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku sesat nih. Berarti Ibrahim kan mencari yang lain kan? Iya. Dan berikutnya dia melihat matahari. Samsa. Kalau tadi kan kaukab ya. Nah, Samsa itu bagian dari kaukab sebetulnya. Tapi nanti Samsa punya arti sendiri. Tapi ini belum saya jelasin karena sudah jam 6 nih. Ya, nanti kita lanjutin surat 678 perjalanan Ibrahim mencari Tuhan sampai dia melihat matahari, tapi belum dijelaskan. Nanti penjelasannya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Gitu Bu ya. Perjalanan Ibrahim mencari Tuhan belum selesai. Kita tutup dulu dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Makasih.